Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Yuk datang Rodiah, Romelah, kumpul sini lo. Panggilin temennya. Sambil nungguin temennya datang ya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Saya makmuman saja sama beliau karena mengingat waktu sudah jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita langsung doa, langsung makan. Maka malam ini enggak ceramah saya, ini mah kultum. Jadi kultum itu kuliah tunggu makan. Nambahin dikit, tema kita maulid, temanya enggak ada di belakangnya. Ya udah, lupa bikin tema kali panitia. Peringatan Maulid merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan perintah Allah? Karena memang Allah yang nyuruh kita Maulid. Netizen emang rada kepo. Emang Allah yang nyuruh katanya Maulid, emang ada dalilnya? Lah ada, Paul. Mana buktinya? Tadi kita baca. Qori kita udah baca tadi, Ustaz Hidayat tuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya, contoh itu Nabi, contoh. Allah secara nggak langsung ngomong nyuruh kita begitu tuh. Contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, emang orang sekarang rada kepo. Kalau nyontoh Nabi kan, oh nabinya kudu ada guru. Ustadznya kan kudu kelihatan, nabinya ada. Jadi kalau nabinya udah nggak ada, apa yang kita contoh? Jadi kalau nabinya masih ada, gampang dicontoh. Lah ini kan rasulnya udah wafat. Berarti kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, disuruh kita pelajari riwayat sejarah rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener bang? Lah iya, lah gampangan ngapalin lagu deh ketimbang ngapalin sejarah. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Lah ini semua sejarah pakai lagu. Kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Sobek tuh kulit. Isinya ditanya au, bener bang? Makanya kita jangan kecilin anak hadro nih. Ini anak hadro kemana-mana bulan maulid main hadro, baca maulid. Makanya hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Tola'al badru alaina, ya Allah, itu Rasulullah hadir. Namanya hadroh, menghadirkan.
Beliau baca marhaban ya marhaban. Anak hadroh yang gang bass kencang banget. Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug lah. Begitu musiknya kira-kira. Yang dibaca sejarah. Makanya di Rawi itu lembaran pertama kalau kita buka tuh ada. Apa bacaan di situ? Assalamu alaik Zainal. Assalamu alaik atqal atqiya. Ada di Rawi, kita baca mulu itu bang. Sampai lepek kita hafal. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Keselamatan buat Zainal Anbiya. Siapa Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Siapa beliau? Yakni Rasulullah. Nabi dibilang penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Ini ada ceritanya. Pertama, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Nabinya belum lahir, orangnya belum ada, ceritanya udah ada duluan. Di mana kita bisa tahu? Lah dari Rawi juga sejarah. Di Maulid Diba ada tuh. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada Rasul dikatakan Zainal Anbiya, nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Dulu sebelum nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua bang. Maka diajarkan kitab Taurat kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini nih, Tok, lu pelajarin nih kitab Taurat ya, sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, Po. Kalau kata bapaknya jangan, kalau kata bapaknya simpen. Bocah dulu mah dengar kata. Diplototin sama orang tua dulu kita takut, nunduk. Bocah sekarang coba-coba kita plototin. Jangan kan kita plototin, kita omelin, tenggorokan bau-baunya jelongok. Ngapa lu buat? Ngapa lu buat? Bocah sekarang. Lah anak dulu mau dengar kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika Yasar meninggal dunia, kotak dibuka sama si Ato tuh anaknya. Ternyata yang selembar dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin dunia, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Lu liatin nih, bini gue lagi bunting 9 bulan nih. Atau kalau buru anak, pasti anaknya putih bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksi meleset. Allah prediksinya nggak meleset sama sekali. Kalau kita prediksi kita sering meleset. Lu liatin ntar gue nih, kalau nyalon menang gue nih, wah keok. Besok mau nyalon lagi, lu 3 kali nyalon aja terus dah. Bener, prediksinya meleset. Prediksi tuh. Pertama, yang kedua, Rasulullah kenapa dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita bang, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Itu musuh kita tuh. Orang dulu ngomongnya belis, bukan iblis, belis. Lagu lu kayak belis tuh. Tuh.
Setan, jin itu pada apa bang? Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Dia kumpulin tuh jin, tangkap ke botol, masukin, dia tekep, wah kencang banget. Temennya yang dua belakang dorong-dorong, iya. Lah udah ditekep masih didorong aja dari belakang. Ini Suad bin Qorib, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan. Suad bin Qorib kaget ini, siapa yang disolawatin? Orangnya kagak ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada baca solawat. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, kagak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Gitu mana gerandong, genderuwo, bebogi, kuntilanak, sundel bolong, rombongan dia no. Lah, sholawat, jin aja sholawatan. Makanya Rasulullah lahir sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau membaca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang itu bayi. Bayinya Rasul tuh. Bayi baru lahir bisa ngomong. Bayi baru lahir bisa ngomong. Bayi po. Orok. Kalau di Joglo ada bayi baru lahir bisa ngomong, geger sedunia. Rasulullah. Jin aja pada selawatan. Makanya jangan sampai kalah kita bang. Mau ibu-ibu, emak-emak tuh selawatan paling getol. Kenapa? Ngaji aja ngaji. Dia mau ngaji selawatan dulu. Tahu sendiri emak-emak pengajian Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Belum lagi pengajian gabungan PKK, gabungan BKMT. Wow, banyak pengajian emak-emak. Makanya seragamnya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po. Doa, biarin ngaji terus po, nggak apa-apa, ngutang nggak apa-apa. Yang penting ngaji ya bu. Iya, emak ngaji jam 1 tengah hari, uang udah nyampe bang. Peker dia nyalain, mic dia colok. Dia panggilin teman atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Yuk datang Rodiah, Romelah, kumpul sini lo. Panggilin temennya. Sambil nungguin temennya datang ya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Adinu lana wal haqqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk sono pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinu lana. Assalamualaikum, nyampe Ji. Dah, bukan nopo Haji, duduk ambal gelar buat guru. Adinulana. Lah itu selawatan jembat. Itu kalau di Mesir nggak begitu lagunya bang. Semangat itu lagu perjuangan sebenarnya. Adinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana. Begitu. Masuk ke Indonesia, versinya lain lagi. Adinulana wal haqqulana. Dua ilaha illallah. Ngantuk kita dengarnya. Ya Allah. Luar biasa. Selawat imbat. Selawat. Tuh Nabi dikatakan Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, malaikat protes. Ya Rob, kenapa ciptain Adam? Adam itu manusia perusak. Malaikat so tahu banget bang. Orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa, malaikat heran, kagum. Sampai malaikat bertanya kepada Allah, Qila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Bukan, kata Allah. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, Qila huwa Nuh. Kalau bukan Nabi Adam, inikah yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalau kampung kita pengen gak kebanjiran, gak pengen kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Kita kadang-kadang bertebalik. Gila orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000 tuh Ustaz dibaca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Kelebu udah kelebu, banjir udah. Iya, makanya jangan macam-macam sama orang miskin. Bener Bang? Nabi aja sampai doa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nih doanya Nabi Bang. Nih doa yang gak pernah kita baca. Pernah Pok baca doa begitu? Ya. Kita kagak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin, Bu. Miskin udah lengket buat sama kita. Lengkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan. Ya Allah, Nabi sayang sama orang miskin. Makanya kita 2 tahun gara-gara Covid tingkat kemiskinan naik Bang. Waduh, semuanya kita jadi susah. Alhamdulillah sekarang kita udah amin, udah bebas bener. Iya udah. Pak Gubernur kita Pak Anies Rashid Baswedan udah ngomong, Pak Anies, Jakarta udah level 1. Alhamdulillah. Karena vaksinasi udah hampir 90% semua di Jakarta. Buka pengajian, buka majelis taklim, kita bikin panggung-panggung dakwah lagi. Begitu. Kenapa? Karena penanganan Covid yang terbaik se-Indonesia cuma DKI Jakarta di bawah Pak Anies. Iya, makanya Pak Anies selalu dibully mulu. Katain dibully, dikatain dihina. Wah, tuh buzzer-buzzer sial di Angkalan. Udah ketakutan Bang, ketakutan beliau nanti 2024 jadi presiden. Gitu. Makanya besok 2024 tuh pilih aja deh dia. Iya Pak Anies aja udah. Ya tinggal nyari wakilnya ntar. Tile. Tile wakilnya. Waduh, jangan sembarangan Bang. Lah kalau saya wakil jadi Anies Tile gitu. Lah singkatannya kurang enak, Antil. Wah. Antil Bib. Dan mudah-mudahan beliau kita doain biar sehat. Amin. Mudah-mudahan 2024 beliau jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Biarin dah gua kampanye dah. Ngapa-ngapa lah. Yang lain udah pada deklarasi, ilok kita nggak boleh kampanye. Udah pada bikin baleho di mana-mana ya, bagian gua mak. Terah gua. Orang mau milih siapa kayak kita pilih ya. Belain Islam, belain Pak Anies, amin udah. Kayaknya berkah selalu dibully terus. Jakarta nih barometer buat kita Bang. Iya rakyat lagi susah semuanya. Apa aja dikata disusah-susahin. Nabi mau orang miskin demen banget. Nabi mau orang miskin demen. Nabi mau orang miskin. Nabi. Tuh. Makanya Rasulullah luar biasa. Zainal Anbiya. Malaikat nanya lagi tuh Bang. Kalau bukan Nabi Nuh, siapa ini nurnya yang kau ciptakan? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud. Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh Nabi Ibrahim Pok dibakar sama Raja Namrud. Masukin ke api. Baru dah Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia, waktu itu kagak ada yang panas Pok, adem semua. Nenek-nenek masak lagi udah 3 jam kagak matang-matang. Lah apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat empok-empok nih ibu-ibu yang rajin masak di dapur Pok. Baca nih ya depan kompor. Nama Ibrahimnya ganti nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Tuh, pegang itu api Bu, insya Allah. Wah,
Melepuh. Angus-angus deh po. Nih hebatnya Nabi Zainal Anbiya, luar biasa. Maka Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Bu, mohon maaf Bang. Kita nih kalau kemana-mana bawa kotoran di perut kita. Ini di perut banyak banget kotoran nih. Kemana aja kita bawa, ke pasar, jalan-jalan, banyak kotoran di perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang po, kanyut. Beda, hilang sama kanyut. Pernah waktu perang Badar Rasulullah lagi buang air, pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi udah jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Gak kalah-kalahin Bang. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Bener po. Makanya Siti Aisyah istri Rasulullah kalau pulang dari mana-mana keringatnya dilapin itu Rasulullah. Dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, wah, empok tarik aja gentak sini Bang, minyak misik Bang, rasain bawa perengus Bu. Nih, masya Allah Nabi, kemuliaan akhlaknya luar biasa, sayangnya begitu sayang buat kita umatnya. Mana sayangnya? Dibuktiin sama Nabi. Dalam salah satu riwayat Bang, ini ada cerita nih, po. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa po ya. Jangan bilang siapa-siapa. Diriwayatkan dalam salah satu kitab nanti Bang ketika datang kiamat alam hancur-hancuran. Gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat. Semua makhluk mati, kagak ada yang hidup. Termasuk malaikat mati semua. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh gak ada yang nongol Bang, rebah semua. Lah kiamat siapa yang berani? Ditantangin sama Allah seluruhnya. Mana pemimpin yang zalim? Enggak ada yang bangun Bang, rebah semua. Kiamat. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Lah masih rebah lah kiamat, masih rebah lah kiamat. Ini kan cerita kiamat. Lalu Allah nyombong di situ, kagak ada yang pada bangun, Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong Bang. Udah pantas banget po, emang kagak ada lagi. Baru dihidupin pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya Bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana. Panitia. Diatur bagian masak kebuli siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa. Panitia bagi tugas sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering ngaji, duduk di majelis taklim, sering datang ke masjid. Pendek kata sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan.
Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia, bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, ulama dikriminalisasi, dia penjuarain. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap, OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua buruan ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam bang, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur. Di tengah jalan Jibril sama Mikail jekongko. Disuruh nyari kuburan, alam udah hancur-hancuran. Dia berdua kongko, kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, ini nyari joglo aja nggak nemu udah. Oh, kalau kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Kagak nemu udah bang, nggak ada Google Map. Terus bagaimana urusan kita berdua ini? Sujudnya, ngapain sujud? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah kebuka bang kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang po. Ntar dicari di kitabnya, ciusnya mana nih ya? Itu tambahan doang. Benar Jibril? Benar Muhammad. Di situ keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa beliau ucapkan? Jibril, kalau memang ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah Muhammad, gue sih kagak tahu urusannya gue mau kerjaan gue nih bangunin lu doang nih dari kuburan. Mau kemana kita? Ayo kita ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, ayo udah berangkat kemon. Tuh, akhirnya malaikat Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh, naik Grab. Naik Grab. Naik buruk, naik Grab. Ya Allah, naik Grab, naik Grab, naik buruk, nyampe ke sorga. Sampai di dalam sorga, Rasulullah kayak orang kagak betah bang. Nabi di sorga bengong aja, mukanya murung, kagak enak dilihat, bete banget, bete, galau, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah. Muhammad, lah baik ya Rob, nggak betah di sorga. Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah enak. Dapat rumah dinas, plat merah lagi mobil, RF ya, iya ujungnya. Di sono dikawal ya. Iya ada ajudan ada. Saya udah enak di sini ya Rob, udah enak saya. Udah kasih air, ada air putih, air bening ini mah. Ini bukan air putih bu, air bening. Kalau air putih mah susu. Nah ini air bening, launya kembang. Tuh, enak ini. Minum pakai kembang kita nih, kita buka, pok kita aurin di sini. Baru kita minum, biarin dah. Baru kali ini bertamu dikasih launya kembang. Dia kirain anu kali kita ini, ya kirain tuyul kali. Air putih mah kembang. Orang mah apaan kayak makanan gitu launya kembang, tisu lagi. Ya elah elallah. Air putih bening banget, air bening. Taruhin cupang hidup ini.
Mahal loh cupang sekarang. Iya, cakep ini. Enak ini minum ginian enak bang. Kencing kagak berwarna dah. Saya minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kurang gula. Ya elah. Air putih doang. Air putih. Air putih bu. Ya panitia nggak punya kompor kali. Air yang panas bang, godog yang panas tuh. Air putih yang panas aja, godog, taruhin kopi sama gula, indel, enak banget rukat banget. Aduh bercanda. Nih bu, terus Nabi bengong di sorga. Kata Allah, emang apa sih? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya belum ketahuan. Saya pengen umat saya di mana adanya. Terus mau kamu apa sekarang? Saya mau keluar dari sorga dah. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya. Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Masya Allah bang. Rasulullah udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu? Wah, agak nemu. Udah di dalam sorga, di dalam DPR aja, nggak mau keluar dia. Dulu di dalam DPR nggak keluar, nggak di demo nggak mau keluar dia. Bener bang? Iya, nggak mau keluar dia. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja bapak, semua aspirasi semua akan saya tanggung, ampung, akan semuanya akan saya realisasikan. Bu, ilah. Tenang aja pokoknya. Kalau saya jadi jalanan rata semua, bu, rata sama air. Banjir di mana-mana. Kalimantan bang, hutan ditebangin abis, dibabat abis, akan dijadikan semua buat pabrik kertas. Akhirnya apa? Kalimantan sekarang kebanjiran gara-gara hutan abis digundulin semuanya. Ini yang merugikan masyarakat kita. Bener bang? Jangan ngomong demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat. Kenal kagak sama rakyat? Pret. Bohong-bohongin mulu, najong banget. Ini ceramah begini bukan radikal, enggak. Kita kritik biar jangan begitu. Bener? Kalau orang kritik kan berarti sayang. Lu jangan begitu, rakyat lagi susah. Jangan apa jadi mbati korupsi. Suasana lagi pada begini, ayo peka dong jadi pejabat. Ini kita kritik, bukannya musuhin, enggak. Kalau semuanya yang kritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa, kapan mau demokrasi? Bener bang? Lah iya kita kritik supaya jangan begitu. Ini yang kritik diomelin, wah dia nih radikal, tangkep. Dia kirain capung kali main tangkap aja. Ya Allah, jangan begitu. Makanya kita supaya kompak umat Islam bersatu begitu bang. Ayo, nih Rasulullah aja sayang banget sama kita. Rasulullah sayangnya luar biasa. Baru bang kita dihidupin semuanya. Nabi keluar dari sorga, hidup semua kita nih. Manusia dari zaman jebon. Hidup semua jadi satu sampai kiamat. Gua di satu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua. Hari kebangkitan tiba, orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki. Apalagi laki po nggak kenal bini. Masing-masing kita di sono. Matahari sejengkal bang. Panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Ayo mencari air di mana sono ayo. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan? Alfamart, Indomaret tutup, nggak nemu. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering kumpul di majelis maulid, sering baca maulid, yang model begitu Allah sediain. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya orang kalau kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin di sana dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Kita lagi repot masing-masing bawa diri, ngadep sama Nabi Adam, minta tolong, rame-rame.
Ngadep kita, ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami apa? Ini kami lagi kesusahan. Nabi Adam gode gaya, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo. Gue juga lagi keblangsak ini. Oh, susu. Bib, susu bib. Iya, karena susu emang baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kalau kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Bayi laki mah nyusunya sampai 50 tahun masih nyusu. Bener po ya. Lihat aki-aki permetik. Nggak ada giginya kan metik. Ya Allah. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kita minta tolong. Nabi Adam gak sanggup kok. Nabi Adam gak sanggup. Jangan sama gua juga ribet ini cucu. Punya dosa di sorga dulu, gak boleh makan buah huli, gombat juga. Nabi Adam dosanya menatu bang, makan buah huli doang, diusir dari sorga. Lah model kayak kita dosa banyak pengen masuk. Gue lagi nyeklek urusan ini. Nabi Adam makan buah huli karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa rayu laki lo no, suruh makan buah huli, embat udah buruan. Lo kalau yang rayu kan bisa. Yang namanya rayuan perempuan bang, wa ilaha illallah. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok kita. Lo Nabi Adam aja kegoyak. Ayo dong yang beb, mam dong tayang mama. Akhirnya Nabi Adam dia makan buah huli karena rayuan ibu Hawa. Nyangkut di tenggorokan. Tuh makanya kita laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau kagak percaya ntar pulang bu, pegang leher laki ibu. Tanya, bisikin pelan-pelan, bang ini buah huli ya. Pegang aja, repe-repe. Bu Hawa mah makan buah huli nggak nyangkut di leher dia. Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas di dada nyangkut tuh, alhamdulillah. Makanya bersyukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet po. Ribet pokoknya urusan dah, ribet. Anaknya nangis minta teten, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi. Ribet po, ribet. No, nyangkutnya di dada. Nyampe di dada tebelah 2. Syukur, bagus tebelah 2. Kalau 1 doang, wah, kayak tumor. Ya Allah, Masya Allah. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam jangan sama gua. Nabi Nuh bisa kali nolongin. Dia orang Jawara no. Ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Nabi Nuh ngomong jangan sama gua ribet urusan ini. Tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak 1 si Kanan, susah buat gua rawatin. Ya naik getek kagak mau kelebuk ngikutin orang kafir. Udah lu datang sama Ibrahim no. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh lu dadah aja jangan. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang. Nangis di hadapan Allah po. 3 kali bohong seumur hidup. Lah model kayak kita. Mau bohong saban hari jadi lalab. Agak nangis nyengir mulu kita. Apalagi tukang bohongin rakyat, buat tenang aja. Nggak ada impor-impor. Akhirnya impor mulu. Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim jangan sama gua. Mana bisa kali nolongin. Nabi bisa dari jodoh gondek, jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak kagak punya, bini kagak punya, paling miskin gua. Makanya Nabi bisa nggak kawin po, jomblo. Nabi bisa nggak kawin, jomblo. Makanya umatnya ikut-ikutan, nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya. Lah punya perabotan nggak dipakai, sayang. Lah kalau ada aturan ajaran begitu mah, saya mendingan lebih dulu dah. Nggak mau jadi ustadz ngapain? Nggak boleh kawin. Makanya po,
Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa Allah bilang? Muhammad, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Ngomong apa? Minta, izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah berangkat langsung, Bu, manggil kita. Apa kata Rasulullah? Ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati ummati. Itu gaya manggil. Masa gaya manggil ummati, kemari Rasulullah, ummati ana laha, ta'ali ummati, ta'ali ummati. Umatku sini semuanya, sini sayang, sini. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil nggak sembarangan orang, Bang. Wah, ada tandanya, enak aja. Ada mereknya. Mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurun muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, rajin wudu, muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangatan hitam? Karena sering wudu. Alhamdulillah. Maka ini maulid sukses malam ini, berhasil kelar maulid. Ayo dikit demi dikit ajaran Rasulullah kita ikutin, kita praktekin. Amin ya Rabbal alamin. Dulu Bang, dulu sebelum ada mimbar, Rasulullah tuh kalau khutbah sering pegang batang korma. Ketika khutbah sering pegangin batang korma, dipegangin. Sahabat yang lain ngelihat, kesian Rasulullah ya, kalau khutbah itu selalu pegang batang korma. Bagaimana kita rapat musyawarah bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya sahabat setuju, dibikinkanlah mimbar buat Rasulullah ketika khutbah. Ketika mimbar jadi, Rasulullah khutbah, batang korma enggak dipegang lagi oleh Rasulullah. Rasulullah baru beri salam, ada orang suaranya nangis. Ada orang menangis. Sahabat bingung, siapa ini? Suara orang nangis tapi orangnya enggak ada. Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu waktu belum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang. Kenapa? Aku cinta kepadamu. Karena aku sayang kepadamu. Dipegangin olehmu, girang aku. Sekarang ada mimbar, aku gak dipegang lagi. Aku khawatir kamu gak sayang kepadaku ya Rasul. Batang korma ngomong begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah senyum. Hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga Bang. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Batang korma tuh, batang korma cinta sama Nabi masuk surga. Diakuin sama Nabi batang korma. Apalagi kita umatnya yang kita cinta kepada Rasulullah, ajaran anjuran Rasulullah praktekin, insya Allah kita bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syafaatul uzma kita dapat semua di akhirat. Cinta sama Nabi, perbanyak sholawat. Sholawat adalah salah satu cinta kepada Nabi. Sholawat salah satu cinta kepada Nabi. Ustadz, saya lagi emak-emak lagi head, baca sholawat boleh nggak? Boleh po. Baca sholawat ada pahalanya. Baca sholawat lagi ada pahalanya. Jangankan lagi Pak, baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap ada pahalanya. Ibadah yang lain ada unsur ria, pengen dipuji orang, pengen dikagumin orang, pengen pamer sama orang, nol hasilnya. Tapi baca sholawat dalam keadaan ria sekalipun tetap berpahala. Luar biasa. Jangan pernah kita tinggalin sholawat. Orang tua dulu hidupnya berkah, amalannya cuma satu, istiqomah, dia baca sholawat. Emak kita masakannya sedep-sedep,
Orang dulu nenek-nenek masakannya sedap-sedap karena dibarengin sama sholawat. Masak, nyuci, goreng tempe nggak pernah lepas baca sholawat. Bikin sambal baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak po. Lagi goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Enak po. Lakinya kekeselan. Lu ngapa sih masak sampai angus begitu? Ini gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Muhaimin bukan orang bang, selawatan. Oh lu goreng tempe sambil selawat. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi kagak berantem po. Enak. Emang orang sekarang emak-emak milenial belagu banget. Boleh masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Ngapain dia nyanyi kayak orang India. Gua ilaha illallah goreng tempe kesel sama laki nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Apa memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Ya Allah, lakinya dengar kagak jadi masak, tendang-tendangin kompor sama lakinya. Makanya po biar kita lagi kesel banget nih, lagi galau bete. Saya sering nyetir sendiri bawa mobil, panas macet, akhirnya setel selawat, ngikutin baca selawat, adem rasanya. Begitu juga empok kalau lagi berantem sama laki po, selawatan aja. Bang gue kesel sama lu dari kemarin, masih uang belanja dikit banget lo, berantem aja ayo, begitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu po enak. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun. Komarun sidina Nabi Komarun ya. Bininya Rodiah namanya, dibalikin sama lakinya Rodiah ya dawalayana. Bininya ngomong ya Toibah bukan Rodiah. Anak yang kecil ngiat, wah emak selawatan sama bapak, ikut aja tuh bocah. Ya Jumalu ya Jumalu, bocah ya Jumalu ya Jumalu. Agak jadi berantem po. Enak jadi lomba marawis dah. Dah mudah-mudahan kita sehat semua. Udah lapar banget ini. Ya belum nyarap bang, asli belum makan ini ya. Kebuli takut anyep kebuli ono ya. Dah ya dah intinya mah kelar maulid biar naikin imun, naikin iman. Amin. Kita maulid biar semakin meningkat kualitas ibadah kita sama Allah. Masjid kita semakin ramai jamaahnya. Pengajian semakin syiar. Ayo udah ngaji aja ya enggak, kumpul begini bang. Ya kita disuruh pakai masker ya enggak. Udah enggak zaman pakai masker udah ya. Dah ini buktinya kalau pada pakai masker banyak ya. Iya jaga jarak. Ini jaga jarak enggak ada nih dempet-dempetan begini. Enggak ada jaga jarak udah ya. Kenapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Sama orang yang sakit baru kita jaga jarak. Ini sehat semua. Orang udah masuk masjid, sehat lah. Kalau orang sudah wudhu, sudah bersih, pakai mandi, pakai wangi-wangian, masuk ke masjid. Apalagi kalau sholat Jumat. Jangankan yang namanya virus bang, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang sudah masuk ke masjid. Ada dalilnya, hadisnya jelas. Ngapa sembahyang mesti disilang-silang? Masjid ek. Wah, sembahyang pakai disilang-silang. Sembahyang pada mencar jauh, loh giliran selfie pada dempet ya. Udah kagak nyambung urusan dah. Saya kalau jadi menteri saya umumin aja udah. Bapak-bapak mulai saat ini udah nggak ada pandemi. Nggak usah pakai masker saya gitu. Tuh kalau saya jadi menteri, ini kan kagak jadi saya. Ya oke guys semuanya. Ada channel YouTube live streaming oke semuanya para pemirsa netizen ya enggak boleh silakan berkomentar yang sopan ya maha benar netizen dengan segala komennya ya mau ngomong apaan kayak ya silakan dah ya di situ udah biasa kita dikatain sama netizen bang hidup itu laksana sungai ada aja tai yang lewat emang begitu hidup antepin aja anggap aja tai semua dia dah ya yang pada nyinyir tuh tai semua udah biarin saya berkata tai
dah mudah-mudahan kita semua sehat, berkah, panjang umur. Intinya kita kompak, jangan mau diadu domba ya. Karena buzzer semua dibayar mereka bang, dibayar, ada bayarannya. Makanya jelek-jelekin ulama di medsos, jelekin ulama, ngata-ngatain itu dibayar. Lah kita kagak dibayar ya. Iya. Makanya kita ikhlas berjuang. Insya Allah Islam kompak bersatu 2024. Insya Allah kita akan ya begitu dah kira-kira. Dah mudah-mudahan dah segitu aja Bib barangkali ya dapat saya sampaikan terakhir sebelum kita tutup. Saya nggak sendiri kemari po, abang-abang semuanya nih informasi doang. Saya kemari sama rombongan ada bawa produk namanya madu Bang Tile. Madu Bang Tile, mereknya foto saya. Wah keren banget. Kerenan fotonya po sama orangnya asli. Empok boleh lihat di depan itu produk, ada madu asli dari Sumatera. Ayah Haji Roma Irama Raja Dangdut tuh, beliau tuh tadinya minum madu dari Australia yang harganya 2 juta po, kecil buat 2 juta. Setelah saya ganti minum pakai madu saya, akhirnya dia berhenti beli madu Australia. Mendingan saya produksi usaha Tile, asli murni nih madu. Beliau pesan setiap bulan 30 liter. Buat soneta semua wajib minum madu Bang Tile. Makanya beliau endorse luar biasa. 75 tahun bang, Masya Allah. Itu gitar beliau tuh yang ujungnya nggak ada. Itu beratnya tuh 10 kilo lebih. Itu masih dipanggul-panggul sama beliau, masih sehat luar biasa. Makanya begini, begitu mulu. Kenapa dia begitu? Karena nyari ujung gitarnya nggak ada. Itu dicari mana ujung gitar gua nih gitu. Nah beliau tuh luar biasa. 75 tahun sehat walafiat, konsumsi madu Bang Tile. Tuh makanya empok yang punya duit abang, ayo ntar beli di sono. Empok beli satu, abang beli satu. Empok udah nyumbangin sebagian harta ibu, bapak buat apa? Pembelian lahan pondok pesantren yang akan saya bangun depan rumah. Enggak banyak bu, cuma 3.000, sebelah mari 5.000. Jadi ada 8.000 semuanya. Doain ya pelan-pelan. Makanya saya di mana-mana tablik, saya nggak mau nanggok-nanggokin ya, nggak minta dana buat pembangunan enggak. Tapi saya pengen jual produk, ada manfaatnya buat yang beli dan bermanfaat buat nanti lahan yang akan saya beli. Mudah-mudahan ya doain biar sehat biar sehat kok ya. Kalau gemuk bukan Tile jadi tolek entar dah. Dari saya kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih sehat, berkah, rezeki yang banyak yang halal. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan kita minta kepada Allah orang-orang tua kita, guru-guru kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Anak-anak kita yang lagi belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doakan para guru-guru kita, kiai kita, guru orang tua yang sudah meninggal dunia, beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita agar diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita. Allah jauhkan dari penyakit. Doain pemimpin kita biar sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak ini saja, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Dan doanya juga nanti sama guru kita, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.